بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والمستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sekalian, mari kita baca surat Al-Fatihah satu kali lagi. Khususkan kepada saudara Adam David Mufti dan Ilyas bin Muhammad Al-Fatih, semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Serta kepada Nazrul Hujan Allah melakukan akikah, semoga Allah berikan Saya lagi ulang tahun. hari niyah dulu niyatul salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqad ajma'al ulama'u, dan sungguh telah bersepakat para ulama ala annal kasba, atas bahwasanya berusaha itu wajibun wujuban muakkadan, hukumnya adalah wajib muakkad, wajib yang ditekankan oleh syariat. Mulhaqan bi rutbatil imani, yang melekat dengan tingkatan keimanan. Ini masih membahas tentang bekerja dalam syariat yang tidak ada unsur penipuan dan juga tidak ada kecurangan. Bagaimana penjelasan kemarin, para ulama itu menyaksikan ahli thariqah, mereka juga berusaha, mereka juga bekerja, malamnya ngajar, malamnya baca kitab, malamnya marah kitab, paginya jualan, paginya mereka berusaha. Sehingga tasbih mereka bukan hanya tasbih yang diputar, tapi tasbih mereka yang kampak mereka. Kalau memang kerjaannya dengan kampak, tasbih mereka mesin jahit mereka, tasbih mereka perjalanan mereka menuju pasar, itu merupakan hal yang melekat dalam tingkatan keimanan. Wa ma'lumun, dan diketahui anna man la kasbalahu, atas bahwasanya yang tidak ada usaha bagi satu orang, bahwa kalmarati la hazzalahu fil rujulati, maka ia bagaikan perempuan, tidak ada bagian padanya di dalam kelaki-lakiannya. Wa kana sahibul wasiyati rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan adalah sahibul wasiyat kitab ini Al-Imamul Maqbuli rahimahullahu ta'ala berkata, hukumul faqiril ladzi la hirfata lahu, hukumnya seorang fakir, seorang yang menempuh jalan kepada Allah, la hirfata lahu, yang tidak ada pekerjaan baginya. Hukumul umati sakinati fil kharabi, seperti burung hantu yang bertengger di reruntuhan. Laisa fiha naf'un li ahadin, tidak ada di dalamnya itu, di dalam itu burung hantu, satu kemanfaatan bagi seorang siapapun. Walamma zahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bir risalah,
Dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah nampak dengan membawa kerisalahannya, lam ya'mur ahadan min ashabihi, ia tidak memerintahkan seorang pun dari sahabatnya bitarkil hirfati, untuk meninggalkan pekerjaannya, allati biyadihi, yang sedang ia usahakan. Bal aqarrahu, akan tetapi Rasulullah bergembira terhadap pekerjaan mereka, memuji mereka, ala harfihim, atas pekerjaan mereka, wa amarahum bin nusfi fiha, dan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk jujur di dalam pekerjaan itu, di dalam khirfah itu. Nanti dilarang sahabatnya buat berhenti kerja, udah ibadah aja di masjid, pegang tasbih, gelar jadah, ya. Yang siapa kerjanya dagang terus, yang siapa kerjanya macul terus, tandur ke tanah biar jadi panen, biar bisa menghasilkan. Kerjanya ngobatin orang terus. Jadi Nabi juga memerintahkan mereka buat hanya duduk di masjid atau megang tasbih dan sejadah saja. Tapi Nabi menyetujui, bahkan memerintahkan agar jujur di dalam perdagangan. Wa kana qaddasallahu sirrahu yaqul, dan adalah sahibul wasiyah Asy-Syaikh Al-Maghfuri, semoga Allah mensucikan ruhnya, yaqulu, ia berkata, al-kamilu, seorang guru yang sempurna, man yusrikun nasa, adalah guru yang memperjalankan muridnya, wa hum fi harfihim, sementara mereka di dalam pekerjaan mereka. La man ya'muruhum bitarkil khilfati, bukan guru yang memerintahkan muridnya buat tinggalin pekerjaan. Hatta yuslikahu, baru itu guru memperjalankan mereka. Fa innahu ma min amri, karena sesungguhnya tidak ada satu perintah masyru'in yang disyariatkan, illa wa yumkinul arifu, kecuali memungkinkan bagi seorang guru yang al-arifu billah ayyusila sahibahu, untuk mengantarkan muridnya ila hadratillahi ta'ala, kepada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, minhu, dari pekerjaan itu. Bi khilafil umuri allati lam tusyra', berbeda halnya dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Jadi asy-syaikhul kamil, guru yang sempurna, yang bisa membawa muridnya itu sampai mengenal Allah, tapi tetap ada pekerjaan. Kamu mau ngaji, dia ngaji. Pekerjaan kamu apa? Pekerjaan saya berdagang, terusin dagang. Waktunya ngaji, waktunya dagang. Nah, jangan dibalik. Kalau waktunya kamu dagang, kamu pakai buat ngaji aja. Sementara dari situlah kamu mendapatkan nafkah untuk keluarga kamu. Kamu doa buat keluarga kamu. Sebab kamu dunianya masih di situ. Atau giliran waktunya ngaji masih dagang aja dah. Pagi, siang, sore, malam, tidak begitu. Semua ada ukurannya. Jadi guru yang bisa mengajak muridnya untuk terus taat ibadah, sedangkan dia di dalam pekerjaannya, itu yang namanya asy-syaikhul kamil. Bukannya disuruh berhenti. Kamu mau ngaji, dia kerja kamu apa? Dagang. Bergerak dah. Kalau besok mau jangan gelar lagi terpak ngaji. Mungkin begitu. Dia bisa menjadikan seseorang sesuai dengan alamnya masing-masing. Kalau yang alamnya masih dalam pekerjaan cari nafkah, dukung memang di situ dia alam. Dia semua bisa disamakan. Tapi kalau dilihat memang muridnya itu bisa akan diberikan nafkah, umpama dari hanya mengaji saja, gurunya tahu nanti dia bilang, sudah kamu ngaji, kalau memang kamu tidak ingin bekerja, nanti Allah yang berikan. Guru tahu. Dia bisa lihat sembarangan. Ada orang ibu dagang, nanti dari sini tetangga diizin sama guru, dia bilang, saya pengen bekerja, tapi saya pengen mengajar juga, saya pengen membantu
berbagi ilmu-ilmu saya ini. Tapi dulunya jangan kamu kerja dulu. Jadi satu waktu kamu baru bisa mengajar, kamu mengajar. Udah diturunin aja. Ya, sekarang alhamdulillah orang aja. Dulu ketika diperintahkan begitu taat di kerja aja. Alhamdulillah begitu. Tuh kalau dulu tinggalin kerjanya. Nah aja. Rumah kagak, ilmu belum dalam banget kan aja. Dulu ini kenapa? Jadi diarahin, kita kamu kerja aja. Nanti kalau udah waktunya kamu ngajar, gak usah begitu cari. Pada datang aja mau ngaji. Nah, itu semuanya perintah. Ada lagi orang juga kerja, enak artinya. Gajinya terserah, gaji terserah. Enak bener gitu tinggal nulis aja berapa depan. Ngadu gurunya. Saya kalau ngaji, ini saya kalau kerja ya betah kayaknya. Tinggalan banyak ngajinya, tinggalan banyak belajarnya, tinggalan banyak mutolaahnya. Apa kata guru? Pak, dulu anda ngaji aja gitu katanya. Itu ngaji aja. Ya Allah kasih itu rezeki. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, Allah kasih. Dua orang yang berhadapan dengan dia bisa memposisikan dari pukul rata. Yang pertama memang anaknya masih dalam bekerja. Kalau dulu berarti anak ini makan apa? Emang di situ, masih di situ. Kalau udah waktunya bisa pakai diminta-minta, Allah jadiin aja. Yang kedua memang alamnya karena memang sudah mengaji. Sehingga diarahkannya ke situ. Bahkan ayat Mana tuh tadi agak nyampe pesan udah susah. Buka kabel lagi San. Tukar kabel aja. Wakana yaqulu, dan adalah dia berkata, al-mu'minul muhtarifu, adapun orang yang beriman lagi bekerja, akmalu lebih sempurna di sisiku, kata Syekh Mahdudi, minal majasi'i min masyayikh zawaya, dari para guru yang majzub, para guru yang ditarik akalnya sehingga dia mengalami yang hidupnya di zawiyah itu di tempat-tempat zikir. Alladzina yaquluna bidinihim, yang mereka memakan dengan agama mereka. Walaysa biyadihim hirfatun, namun tidak ada bagi mereka itu satu pekerjaan dunyawiyatun yang bersifat keduniawian. Ta'ufuhum, yang itu hirfah menjaga mereka, al-sadaqatin nasi wa awsafihim, dari sedekahnya para manusia juga zakat-zakat mereka. Wa qad akramallahu ta'ala al-muhtarifa, dan sungguh Allah ta'ala memuliakan orang-orang yang bekerja bi umurin fuddilu biha 'alal muta'abbidin, dengan perkara-perkara yang diunggulkan dengan bekerja itu atas orang ahli ibadah. Min ghairi hirfatin, namun ahli ibadah itu tidak bekerja. Al-awwali, yang pertamanya adalah anna a'mala ahli, bahwasanya pekerjaan-pekerjaan mereka lahu, berguna untuknya,
Likaunihi yakulu min kasbihi, karena ia makan dari usahanya. La min shadaqatin nasi wa usahihim, bukan dari sedekah manusia juga zakat mereka. Asani yang kedua, adamu dakwahu al-ilma, dia dilebihkan dari tidak mengakunya terhadap mempunyai ilmu. Wa takabburihi ala jahilin, dan takabburnya atas orang-orang yang bodoh. Fa yashhada haqarata nafsihi, sehingga dia mengakui kehinaan dirinya. Wa ta'zima ghairihi, dan dia menghormati orang lain. As-salisi yang ketiga, salamatuhu minasyubhil aqliyah, selamatnya dia dari kerancuan yang bersifat akal, fillahi ta'ala, pada Allah ta'ala, wa fi rusulihi, dan pada rasulnya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Dia masih berusaha sehingga tidak ada ranah akal dalam rezekinya. Alhamdulillah ya, saya dapat rezeki sebab Allah menjadikan saya punya usaha, saya punya kerja dengan akhdul asbab ini. Ar-rabi'i yang keempat, idza waqa'a fi maksiatin, tatkala dia jatuh dalam kemaksiatan, yasiru yashhadu mubahan, jadilah dia menyaksikan jeleknya itu kemaksiatan. Wala yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha, dan dia tidak melihat bahwasanya dia melakukan sesuatu yang dapat menembus itu maksiat. Wa ghairu dzalika, dan selain dari keutamaan-keutamaan ini. Itu banyak orang-orang yang bekerja, yang berusaha, diberikan keutamaan ini dibanding yang hanya ibadah saja tanpa ada punya pekerjaan. Kalau memang dia masih seperti itu alam kasar, provokasi. Ketika dia berdagang, ya dia melihat dirinya pedagang, bukan ulama. Sehingga kalau maksiat dia punya yang namanya dalil-dalil. Ya, saya pedagang. Dia melihat dia punya ilmu. Dia melihat kalau dirinya itu punya keunggulan. Pedagang sampai ke orang di pasar sini semuanya pedagang. Padahal ahli usaha, padahal seorang ahli. Dia bisa menekan rasa tingginya dia ketika dia berbaur bercampur dengan pedagang-pedagang lain. Padahal dia seorang pengarang kitab, tapi kalau pagi itu jualan buah, itu aja. Untuk apa? Niatnya bukan berjualan, niatnya untuk sholawat. Dibawa buah dari kebunnya, dulu masih banyak kebun. Ada rambutan, ada mangga, dibaca, kebun ini dibawa. Namanya dia mengambil sebab, jajakin itu dagangan-dagangan, dibaca sholawat aja. Ada yang beli, ada yang beli, ada urusan. Sehari 100.000 pulang. Pokoknya kalau 100.000 pulang, yang beli alhamdulillah. Dan yang beli emang dia pengen sholawat. Dia lihat diri itu sebagai pedagang, itu sebagai rezeki. Sekarang sambil menunggu dagangan main HP, itu bisa tasbih. Jadi niatnya begitu, sambil dia berusaha menekan dirinya dapat, ibadahnya dapat juga. Kalau orang lagi ada yang mendagangkan kitabnya sekarang, boleh beli, boleh beli, tapi tidak pulang. Mendagangkan daripada pukilan-pukilan ilmunya pun, itu semuanya usaha, pekerjaan yang menjadikan orang itu memiliki keunggulan. Kalau alamnya begitu. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas, dan adalah guru kami Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas matanya gini ya, gurunya Masya Allah nih. Tapi luar biasa mata batinnya itu dalam. Tidak tersawari ngaji sama dia, Syekh Ali Al-Khawas, kitabnya disuruh dibakar. Semua kitabnya disuruh dibakar. Gurunya, kamu mau ngaji sama saya? Iya, kita ada Syekh Ali Al-Khawas, maka kamu disuruh. Boleh, kalau mau ngaji sama saya, satu kitab-kitab kamu bakar semua. Kalau itu guru apaan ini? Mau ngaji kita semua. Tapi yang murid tokat, jangan dulu bakar kita, dulu bakar rumah di dalam itu tadi. Murid tokat. Jadi kita banyak nanya,
bakar. Sekarang ngaji dari awal ke saya ada. Dia dulu bakar karena memang Syekh Sya'roni sudah nyimpang semua ilmu syariat. Dia dulu bakar. Sekarang tinggal diisi ilmu tarokin, ilmu hati. Jadi gurunya guru yang benar, bukan guru-guruan. Guru kalau bakar aja bisa nih ngisiin muridnya gitu. Guru yang benar. Nah itu Syekh Ali Al-Qawadi, walidah di zaman Makkah, Syekh Asramahan itu. Yaqulu, ia berkata, "Indi annalladzi yaqulu min kasabihi." Menurutku, orang yang makan dari hasil jerih payahnya, dari usahanya, walau makruhan, meskipun usahanya itu makruh, dan hajjami, seperti tukang bekam itu makruh tuh. Jadi asal itu tukang tuh dia lagi kerja yang makruh. Walaupun nawati, dan pembuat lembing, buat ya apa namanya, pohon tuh yang ditebang-tebangi dengan kapak itu sehingga menjadi anak panah, namanya penawat. Ahsanu, lebih baik, minal muta'abbidi, dari orang yang ahli ibadah. Alladzi yaqulu bidinihi, yang dia makan dengan agamanya, wa yut'imuhun nasu bi sholatihi, lalu orang-orang kasih makan dia dengan kesolehan. Menurut saya lebih bagus orang-orang yang kerja begitu, meskipun kerjanya makruh, sebab dia memiliki satu usaha yang halal. Walaupun makruh, tapi dia lakukan dengan yang halal. Tsumma la yakhfa, kemudian tidaklah menjadi sama, annal kasba, bahwasanya berusaha, bekerja, bitakatsuri, untuk memperbanyak harta, wa tafakhuri, dan untuk membangga-banggakan, madmumun syar'an, secara syariat tercela. Kalau tujuan ini, jadi niat juga harus tahu orang-orang yang bekerja, yang dagang buat apa? Buat ngumpulin harta doang, dan bangga-banggaan. Ini jabatan saya, mana-mana pakai itu yang gitu-gitu. Ya, biar dia tahu bintang ini berapa. Namanya takafur. Kalau takafur, ya, dilihatin kendaraan-kendaraannya. Kalau niatnya begitu, haram. Niatnya begitu, bantu mengucapkan tercela secara syariat. Tapi niat usaha juga dulu benar. Meskipun tadi puji-puji orang yang bekerja, nah itu niat menentukan. Wafil hadithi, dan dalam sebuah hadis, aqalabat dunya halalan, orang yang mencari dunia dengan bekerja halalan, padahal itu halal. Mukafiran mufakhiran, dalam keadaan memperbanyak harta dan membangga-banggakan pekerjaannya. Laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban, niscaya Allah akan laqiyallahu ta'ala, niscaya ia nanti akan bertemu Allah ta'ala, sedang Allah dalam keadaan murka, marah. Kalau niat kerjanya itu buat bangga-banggaan, buat takafur, memperbanyak harta, ngumpul sama temannya, berseragam, baru pulang nih, dia pakai tahu seragamnya umpama pistolnya masih dikirim, ganti umpama. Niatnya buat tafakur, bangga-bangga, angkatnya biar dia. Itu Allah murka, kecuali memang benar kali dia kagak sempat ganti baju atau ada urusan sehingga buru-buru itu, ya, niatnya benar. Tapi kalau salah, hati-hati. Meskipun tadi dipuji-puji, dengan niat yang jelek seperti ini akan menjadi buruk. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, dan adalah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Talabu ziyadati minal halal uqubatun." Mencari tambahan dari harta pekerjaan yang halal, uqubatun, ada satu siksaan. Ibtalallahu biha ahla tauhid, yang Allah menguji dengan itu siksaan terhadap orang-orang ahli tauhid, orang-orang agama Islam. Jadi ada satu siksaan, satu ukubah yang sekarang menjangkit kita adalah mencari tambahan dari yang halal. Itu dapat, tapi mencari tambahan dari ini, dari itu. Jadi kerja apa lagi, semuanya tidak enak. Tentang kagak, apa kagak.
Ya, sehingga dia cari-cari lupa itu ngajinya jadi kurang, yang tadinya rutin sehingga kurang, jamaahnya jadi kurang, ya, pikirnya, bacaan-bacaannya, Qurannya jadi kepegang. Kenapa? Bulan Ramadan nih, saya sayang kalau dijualan memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang harusnya makin sering ke masjid jadi di luar mulu. Bulan Ramadan yang mestinya lebih dekat dengan Quran jadi gak kepegang. Padahal sebelum bulan Ramadan pasti banget kan Qurannya dipegang terus. Nah itu seperti bukan. Kalau niatnya memang pola usia ada, juga ada. Pengen terus yang namanya harta kan gak ada kuat. Itu dikasih gunung harta, pasti minta lagi gunung yang kedua dari praktisi ini. Dikasih 10 gunung dia emas semua, pasti diminta lagi yang kedua itu. Kecuali memang butuh, bukan pola usia ada, pola hajah. Memang dia ada kebutuhan, nah, itu diperkenankan. Tapi kalau semua ini tidak ada, kan ada yang mencari. Jadi kita ibadah di bulan Ramadan ya, dengan begitu dekat, dengan serius, sehingga ya, kita lebih lagi rutin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam tadi ketahuilah olehmu akan hal ini. Tidak terjadi nafsana. InsyaAllah kita nanti satu pertemuan kali lagi malam depan. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi buat mudah banyak hal walafiat sehingga bisa bertemu bulan Ramadan di Ramadan. Para jemaah sekalian, mari membaca doa khususnya kepada saudari Nazrul Mulia yang pada hari ini telah diangkatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak yang salehah, diberikan kesehatan panjangkan umurnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan diberikan kemanfaatan ilmu, akhlak dan perilaku, menjadikan qurrata ain bagi kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالبة بكل خير دافعة عن كل شر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وأولادنا. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لنا عند غير جلال وجهك الكريم وعزيز سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.